Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang sama berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita terus panjatkan kehadirat Allah oleh karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali melakukan program Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan program yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian dari kita hanya beberapa orang saja yang masih istiqomah melakukan hal tersebut, namun bersyukurlah kita kepada Allah karena itu merupakan tanda sebuah kebaikan yang Allah inginkan kepada diri kita. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegaskan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Jadi kalau kita terus-menerus istiqomah, maka itu tanda kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lari dari kebaikan yang telah Allah siapkan, karena kebaikan ini mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi menegaskan barang siapa yang dia menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, maka kondisi demikian itu ketika dia istiqomah akan mengantarkan dirinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang istiqomah, taat terhadap apa yang diperintahkan Nabi, kemudian menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu." Perumpamaan orang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah dan orang yang tidak senantiasa berzikir kepada Allah. Matsalul hayyi wal mayyiti. Itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Makna daripada orang yang hidup dan orang yang mati ini memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita mengisi kehidupan kita dengan selalu berzikir kepada Allah, maka aura positif akan terus senantiasa menghiasi seluruh aktivitas kita. Namun tatkala kita tidak pernah berzikir kepada Allah, maka tentu aura negatif akan mengelilingi diri kita. Dampaknya apa jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Kalau sudah aura positif mengelilingi kita, maka sudah barang tentu kita akan melakukan hal-hal yang disenangi, dicintai, dan diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari itu, ketika aura negatif menghiasi perjalanan kehidupan kita, maka hal yang kita lakukan akan mendatangkan kemurkaan dan kemarahan serta azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, marilah kita memaknai hadis ini dengan baik, bahwa Nabi menginformasikan kepada kita sesungguhnya perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah dengan cara berzikir itu laksana orang hidup dan orang mati. Kalau kita membahas terkait dengan masalah zikrullah, maka begitu banyak fadilah-fadilah yang kita dapatkan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin kita sudah pernah mendengar bahwa keutamaan daripada berzikir itu sangat luar biasa. Di antara keutamaan-keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa kasus yang kita sudah paparkan dan kita sudah sajikan pada video-video di TV Dakwah Al-Serwi ini. Di antaranya yang sudah umum kita bahas yaitu kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan ketika kita selalu senantiasa menzikirkannya karena mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Maka kedua kalimat ini akan mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Apa kedua kalimat itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Maka biasakan diri kita untuk membaca dua kalimat ini, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, dalam 5 waktu kita. Karena kondisi demikian akan mendatangkan pemberatan timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk selalu menghidupkan jiwa dan raga kita dalam mengisi kehidupan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.